Zaman Orde Lama korupsi di bawah meja. Oke. Gitu. Zaman Orde Baru korupsinya di atas meja terang-terangan. Terang-terangan. Zaman Reformasi mejanya pun dikorupsi. Bagi orang-orang sepuh di Jawa Timur bahwa acara NU itu adalah acara pemerintah. Pemerintahnya adalah NU. Sekali lagi saya menyitir almarhum Gus Dur. Gus Dur mengatakan kalau bicara Indonesia ya jangan pernah tidak membicarakan Islam di Indonesia. Sebaliknya, kalau kita bicara Islam di Indonesia jangan dipisahkan dengan Indonesianya. Hai warga NU, dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam diskusi Suara NU. Untuk edisi kali ini kita sedang bersama dua host. Ada Kang Rojali, Psikopi Peci, kemudian kita bersama narasumber yang beliau merupakan koordinator nasional jaringan Gus Durian di Indonesia, Mbak Alisa Kotrunada Munawarah Wahid. Prolog untuk diskusi pada hari ini, saya serahkan kepada Psikopi Peci, Kang Rojali. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di dalam talk show kita. Edisi Ramadan kali ini kita akan membahas peningkatan kualitas kita sebagai kelompok masyarakat, sebagai sebuah bangsa yang dalam bulan Ramadan ini tidak hanya diri sendiri, tapi komunitas kita juga kualitasnya harus ditingkatkan. Bagaimana sih caranya dan apa saja yang harus kita lakukan sebagai sebuah kelompok masyarakat, sebagai sebuah bangsa? Bersama kita sudah hadir Mbak Alisa Wahid. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Leni, kita tahu listnya Mbak Alisa itu sangat luar biasa, banyak sekali namanya. Koordinator jaringan Gus Durian. Sekarang yang populer adalah Ketua PBNU. Iya, ini limited edition pokoknya untuk narasumber kali ini. Terus ada lagi kakaknya Mbak Inaya. Simbo. Kenalnya Simbo. Nah, Mbak Alisa, kita ingin tahu nih, Mbak Alisa kan dikenal luas sebagai aktivis sosial. Terus banyak orang curhat lah intinya ke Mbak Alisa itu, berbagai persoalannya. Nah, demokrasi kita sudah berjalan panjang sampai hari ini. Tentu nama-nama Gus Dur dan rekan-rekannya ada di dalam banyak catatan yang bisa kita baca. Nah, ini dalam bulan Ramadan ini, Mbak, kita ingin tahu bagaimana sih kita memaknai bulan Ramadan dalam konteks kita ingin memperbaiki kondisi sosial kita di tahap yang lebih baik. Oke. Ya, ini topiknya menarik sekali ya, karena kadang yang sering terjadi adalah orang memaknai Ramadan itu untuk diri sendiri. Betul. Gitu. Terus lebih terkait dengan ritual, gitu ya. Jadi sholat tarawih, terus mengejar khatam Quran, gitu. Sementara kita juga perlu sebetulnya bergerak untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita bersama sebagai bangsa, gitu. Jadi terima kasih nih Mbak Leni sama Kang Rojali ya, sudah membawa topik ini. Bagaimana memaknai Ramadan untuk kebutuhan kita memperbaiki kehidupan atau kualitas kita sebagai bangsa, itu adalah dengan memastikan bahwa sepanjang Ramadan ini kita meningkatkan, jadi mengakselerasi upaya kita juga untuk membangun tata kehidupan yang lebih dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Baik. Gitu. Karena demokrasi itu kan prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya kita bisa dalam Ramadan ini mulai memperkuat bagaimana sih yang disebut dengan untuk rakyat itu. Gitu. Bagaimana kontribusi rakyat dalam mengelola negara dan membangun, gitu ya. Misalnya kalau yang paling mudah nih, kalau untuk dari diri sendiri, misalnya kita mulai mengambil keputusan untuk diri sendiri tapi dengan melihat kondisi masyarakat yang lebih besar. Contoh paling mudah adalah kalau saya punya anak usianya 16 tahun, akan saya nikahkan. Itu kan hak saya, gitu. Di dalam Islam itu sudah sah karena sudah akil balik, gitu. Tapi kalau saya memikirkan tentang kualitas kehidupan bangsa ini, anak umur 16 tahun sudah bisa belum ya jadi ibu?
Nah, itu berarti kita sudah mulai berkontribusi terhadap kemaslahatan bersama. Itu sebetulnya bagian dari demokrasi, Mas. Jadi seringkali kita hanya melihat demokrasi itu prosedur pemilu, prosedur ada caleg gitu. Enggak, padahal prinsip demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kalau oleh rakyat itu ya itu yang pemilu, ketika kita memilih wakil kita. Wakil kita siapa sih yang akan memperjuangkan nasib kita, gitu. Nah, di masa Ramadan ini kita perlu untuk mulai melihat siapa nih nanti yang akan mewakili kita di parlemen, karena parlemen nanti akan membuat kebijakan, misalnya begitu ya. Lalu kemudian siapa nanti akan jadi gubernur kita, yang jadi bupati kita. Betul, itu perlu dipikirkan. Tapi itu baru bagian oleh rakyat, gitu. Yang dari rakyat yang tadi itu. Yang dari rakyat. Iya, yang saya mengambil keputusan tidak hanya melihat diri saya sendiri, tapi melihat kepentingan bersama. Misalnya kita punya tetangga beda agama, gitu. Banyak itu. Kan, ya kan, gitu. Nah, bukan kebetulan sih, beberapa waktu terakhir ini kita banyak menyimak kasus-kasus di mana ada jarak yang tinggi nih, gitu. Ada apa namanya, tembok yang tinggi, gitu, antara kita dengan umat yang berbeda, gitu ya. Ada mereka beda kok, bukan segolongan kita, bukan seagama kita. Nah, itu tuh kita nggak bisa melihat hanya diri sendiri, tapi melihat ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah. Iya, persaudaraan sebangsa. Betul. Nah, itu dari rakyat. Gitu. Oleh rakyat tuh berarti ya tadi memilih apa namanya para wakil kita untuk mengelola kehidupan bersama. Untuk rakyat itu memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu memang benar-benar untuk rakyat. Ya, seperti kasus-kasus yang ramai sebelum Ramadan ini, kita tahu bagaimana ada apa namanya praktek-praktek korupsi. Betul. Gitu. Itu melanggar untuk rakyat. Jadi rakyat juga perlu bersuara gitu. Jangan membiarkan praktek-praktek seperti itu berjalan terus. Itu untuk memperbaiki kualitas hidup bersama kita. Baik, Mbak Lisa, mohon izin untuk jenengan sebagai aktivis nih yang juga merupakan putri dari seorang presiden. Kemudian bagaimana dari sudut pandang dari Mbak Alisa terkait perjalanan demokrasi di Indonesia sampai saat ini? Kita bisa mengatakan bahwa proses demokratisasi itu kita on track ya, on track. Bahkan Indonesia itu kan dipandang sebagai salah satu model bagi demokratisasi di dunia, gitu. Terutama karena prosedur demokrasi itu kita lengkap. Ya, jadi demokrasi kan dia pilarnya adalah nomokrasi, kedaulatan hukum ya, kemudian perimbangan kekuasaan. Jadi antara nggak semuanya dipegang eksekutif, tapi juga ada parlemennya, kemudian ada penegakan hukumnya, ya, nomokrasinya itu gitu. Nah, itu kan kita sudah ada. Pemilu juga suara rakyat itu ya benar-benar sudah langsung nih memilih wakilnya, memilih pemimpinnya, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat negara gitu. Perjalanan secara garis besar itu sudah. Ini catatannya. Ini mulai catatannya nih. Catatannya adalah secara prosedur kita sudah oke, tapi secara substansi sebetulnya belum selesai. Bahkan belum dikatakan pertengahan untuk dikatakan demokrasi jauh. Belum jauh. Di mana jauhnya? Dari yang pertama perangkat negara untuk memastikan yang untuk rakyat itu belum cukup ya. Jadi dengan pelemahan KPK misalnya, gitu korupsinya jadi merajalela seperti ini nih, gitu. Kita lihat Almarhum Gus Dur tuh suka bercanda gini. Zaman Orde Lama korupsi di bawah meja. Gitu. Zaman Orde Baru korupsinya di atas meja terang-terangan. Zaman Reformasi mejanya pun dikorupsi. Saking udah keterlaluannya gitu. Itu Almarhum Gus Dur loh ya. Gitu. Jadi salah satu perangkat kita itu adalah pencegahan korupsi itu belum selesai nih kita. Nyatanya korupsi masih terjadi di mana-mana. Kemudian yang kedua,
pendidikan kewargaan bagi masyarakat kan belum kuat ya. Jadi masyarakat tuh belum sadar haknya sebagai warga negara itu apa gitu. Jadi di situ Mbak ya anunya. Betul, kuncinya di situ. Jadi misalnya mencoblos calonnya gitu ya di pemilu. Itu ya waton gitu sekarang ini gitu. Atau warga masih menerima amplop-amplopan misalnya gitu. Itu politik uang gitu. Lalu kemudian warga juga masih terjebak pada politik identitas gitu. Oh, dia kita pilih karena dia orang NU misalnya begitu gitu. Padahal seharusnya kan tidak begitu. Kalau kita bicaranya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kita mencari calon yang paling tepat. Mencari gitu. calon. Iya, tidak hanya melihat dari identitasnya dia. Oh, dia orang Jawa, oh dia orang Islam, oh dia bukan itu gitu, tetapi apakah yang bersangkutan itu nanti akan bisa mewakili kita sebagai warga negara, membawa suara kita. Yang pertama, jadi kalau misalnya saya perempuan, boleh-boleh saja memilih calon yang perempuan karena dia kita harapkan memahami persoalan perempuan, suara perempuan gitu. Tapi kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa tidak boleh memilih laki-laki karena itu gitu. Itu sudah masuk pada yang dilarang itu. Gitu. Itu pertanyaannya jangan terlalu panjang. Oh iya, oke. Jadi gitu Mbak ya, substansinya belum selesai. Substansinya belum selesai. Kebijakan publik juga kita belum ada pengawasan dari publik yang benar-benar kuat gitu. Artinya misalnya contohnya bikin jalan tol di sini gitu. Apakah warga masyarakatnya betul-betul setuju? Gitu. Jadi terkesan kayak pemaksaan tersendiri. Betul gitu. Kasus di Wadas misalnya ya, ketika pemilihan tempat untuk melakukan penambangan itu ternyata tidak dilakukan dengan baik, sehingga kemudian warga merasa bahwa kok ini menghancurkan kehidupan kami, tapi suara kami kok nggak didengar. Walaupun sekarang sudah mulai diselesaikan ya, tapi kan itu sudah konflik dulu, sudah ini. Itu ini menarik ini Mbak Leni, karena kita menghadapi banyak kasus begitu ya. Nah, ini kan kita dekat dengan pemerintah Mbak ya. Kalau bisa, misalnya mau ada begitu lagi nih gitu, sebaiknya yang dilakukan pemerintah, yang kita ingetin sama pemerintah itu gimana sih? Musyawarahnya harus lebih kencang lagi. Prinsip musyawarah dan saya menemukan misalnya di Wadas gitu ya, di Wadas itu ketika saya ke sana, saya kan bertemu dengan kedua belah pihak, baik yang menerima maupun yang menolak. Dari kelompok masyarakat? Iya, dari kelompok masyarakat gitu. Nah itu ada sebagian orang yang dia ditakut-takuti dengan kalimat begini loh, tanah, air, udara kan dikuasai oleh negara gitu. Jadi pemahaman mereka itu semua tanah itu nggak ada yang milik rakyat, itu milik pemerintah. Padahal negara itu rakyat mestinya. Iya. Dan itu kan memang kalau sudah saya nanya, lah ibu udah punya SHM-nya belum? Sudah. Lah ya berarti itu milik ibu? Enggak. Ini nyatanya saya setiap tahun kan bayar pajak, itu kan bayar sewa Mbak, supaya saya bisa pakai. Wah ini siapa yang bohongin gitu. Nah yang seperti itu kan pendekatan yang kurang baik ya. Betul. Musyawarahkan dengan baik. Ajak warga untuk bicara dengan sungguh-sungguh soal kebutuhan untuk pembangunan ini. Lalu penuhilah hak warga secara utuh gitu. Jadi bukan kemudian dengan politiking lokal, dengan tekanan, dengan apalagi dengan intimidasi, menggunakan aparat negara dan seterusnya. Itu menurut saya tidak demokratis sama sekali gitu. Itu salah satu bagian catatan kualitas demokrasi kita. Betul. Baik. Nah, Mbak Leni tadi kan sudah kadung jinggung tentang politik identitas. Nah, kita sudah punya pertanyaan spesifik ini tentang politik identitas. Ada satu candaan yang saya dapatkan 1 minggu yang lalu nih Mbak, dari aktivis salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia ya. Karena beliau itu kan baru masuk ke NU, karena tertarik dengan pengajian yang 1 abad di Surabaya Mbak. Jadi waktu ikut pengajian, tetangga-tetangga yang sepuh-sepuh juga ikut, ditanya ibu-ibu ini, Ibu mau pengajian di mana?
itu pengajiannya pemerintah katanya. Jadi bagi orang-orang sepuh di Jawa Timur bahwa acara NU itu adalah acara pemerintah. Pemerintahnya adalah NU. Pemerintahnya adalah NU. Ini candaannya menurut saya, berarti masyarakat mengenal kedekatan antara NU dan pemerintah. Ya, kalau itu sih memang prinsip dasar di NU muassis kita, muassis NU mengajarkan, para masyayikh itu mengajarkan bahwa NU itu harus tawazun, itu salah satunya. Betul. Tawazun itu keseimbangan, prinsip NU dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu adalah menjaga jarak yang cukup, seimbang. Itu tidak terlalu jauh dengan pemerintah tapi juga tidak boleh terlalu dekat, sehingga tetap bisa kritis, tetap bisa membawa suara rakyat. Tapi juga pada saat yang sama kita tidak mengenal makar, kita tidak mengenal pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah, dan kita NU itu ya tulang punggung negara, bangsa gitu. Jadi ketika sudah diputuskan menjadi kebijakan, sepanjang kebijakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemudian martabat kemanusiaan, ya konstitusi syariah lah kalau di NU ya, itu maka NU berkomitmen untuk menjaga, untuk mengawalnya. Itu contoh yang istilahnya mu'alaf NU tadi. Mu'alaf NU. Mu'alaf. Alhamdulillah. Nah, ini bicara politik dan pemilu, ada politik identitas tantangannya, Mbak. PBNU menentang tentu pelaksanaan penggunaan mekanisme atau cara-cara politik identitas. Cuma kan identitas itu pasti digunakan, Mbak ya. Yeah. Pasti. Saya NU, jadi saya akan datang ke masyarakat NU dulu sebelum ke Muhammadiyah. Yeah. Saya jadi ingat Muhammad Mahfud NU tadi malam. Bukan Muhammad Mahfud MD, tapi Muhammad Mahfud NU. YouTube-nya cari sendiri itu. Nah, sampai di batas mana sih, Mbak, penggunaan identitas itu tidak boleh digunakan? Karena secara otomatis komunitas Hindu akan datang ke komunitas Hindu dulu, NU akan datang ke NU dulu. Tapi di situ kan masih wajar. Pada tahap mana itu tidak boleh? Sebetulnya yang kita sebut sebagai politik itu tidak pernah lepas dari konstituennya kan, begitu ya. Jadi misalnya gini, kenapa ada serikat buruh ya, untuk memperjuangkan cara pandang buruh, kepentingan buruh. Kenapa ada politisi perempuan ya, kita harapkan membawa suara perempuan, begitu. Jadi kebijakan publik itu memang harus mendengarkan dari berbagai kelompok. Nah, yang kita sebut sebagai politik identitas itu adalah ketika identitas dijadikan alat untuk menyerang yang berbeda. Menyerang. Jadi di garis bawahnya adalah menyerang. Betul. Yang disebut sebagai politik identitas itu dasarnya adalah merendahkan, menyerang dengan landasan identitas. Begitu. Jadi misalnya contohnya kalau di luar Jawa gitu ya, itu ketika ada pemilihan kepala daerah misalnya, terus kemudian muncul jangan pilih orang Jawa. Nah, itu politik identitas. Gitu. Atau orang Jawa sendiri, presiden harus orang Jawa. Nah, itu politik identitas. Itu nggak boleh gitu. Itu semangatnya tuh semangat sektarian, semangat mementingkan kelompok saya sendiri. Gitu. Tapi kalau memperjuangkan aspirasi, ya boleh, sangat boleh. Itu harus, malah justru. Harus. Ya, kita mau memastikan bahwa ketika sebuah kebijakan publik dibuat, itu harus perwakilan dari berbagai stakeholder utama harus ada. Misalnya, ya itu sekali lagi saya menyitir Al-Mahfurlah Gus Dur. Gus Dur mengatakan kalau bicara Indonesia ya jangan pernah tidak membicarakan Islam di Indonesia. Sebaliknya, kalau kita bicara Islam di Indonesia, jangan dipisahkan dengan Indonesianya, gitu. Artinya itu kan ya kita sebut sebagai aspirasi, gitu. Boleh tidak boleh. Yang tidak boleh itu hate speech-nya. Terus kemudian, kemudian mengambil hak orang lain atas dasar identitas. Kemudian yang ketiga, semangatnya itu semangat superioritas. Nah, itu yang dilarang tuh itu, Mas. Gitu. Artinya misalnya gini,
sebagai orang NU, kan organisasi terbesar Islam di Indonesia itu NU. Jadi pokoknya selain NU itu nista. Oh ya nggak bisa itu gitu. Tapi bahwa kita perlu banyak orang NU di parlemen, perlu banyak orang NU di birokrasi supaya aspirasi warga NU tersalurkan. Ya boleh. Gitu. Tapi nggak boleh pada saat kebencian gitu. Dengan menggunakan kebencian. Itu yang dilarang. Batasannya di situ, Mbak. Batasannya kebencian, melukai perasaan, apalagi ya. Apalagi bulan-bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan. Nanti kadang-kadang ada pengajian partai NU, misalnya ada caleg NU boleh pilih ya. Nah itu masih nggak apa-apa karena sesama orang NU. Jangan pilih yang itu yang bukan NU. Nah itu nggak boleh. Itu boleh. Gitu. Oke. Kalau mau kampanye? Kalau sebatas itu tuh masih sopan banget. Masih sopan. Yang tidak boleh itu misalnya begini. Kalau bukan orang NU, nasib warga NU itu akan terlunta-lunta. Itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kalau pilih saya kan orang NU. Jadi insya Allah aspirasi warga NU bisa saya bawa. Itu boleh banget. Itu gitu. Tips, Pak, bagi para caleg dari Mbak Alisa ya. Iya, tapi kalau nanti pokoknya itu tuh orang itu, dia itu agendanya itu menghancurkan NU. Itu yang nggak boleh gitu. Karena itu sudah membawa identitas ke-NU-an, tapi dengan kebencian. Gitu. Itu yang ada. Kenapa berbahaya sih? Karena kemudian orang tidak melihat warga itu tidak melihat orang itu lagi. Yang dilihat adalah ancaman terhadap NU. Nah, ini loh bahayanya kalau kita kemudian hidup di sebuah negara republik, tetapi kita kemudian punya prasangka, punya ketakutan, punya kebencian kepada kelompok yang berbeda. Di situ bahayanya. Betul. Bukan soal aspirasi konstituen nggak boleh dibawa, bukan begitu. Anda nggak boleh bicara buruh aja, Anda nggak boleh bicara kepentingan perempuan aja, kan Anda parlemen, ya nggak bisa gitu. Itu tetap boleh, itu nggak wajib. Karena kalau sudah begitu tuh dekat dengan konflik sosial. Betul. Jadi kalau kopi peci bisa tuh ke semua lini. Apa itu? Yang Ghazali. Komunitasnya kopi peci. Ke semua lininya tuh. Ke semuanya. Jadi nggak hanya kopi peci. Iya, betul. Mbak Alisa, apa nih pesan dari Mbak Alisa untuk masyarakat di Indonesia ini kan di bulan Ramadan ya. Kemudian menjelang pemilu di 2024. Ya, terutama bulan Ramadan itu kan bulan suci ya. Betul. Bulan suci. Tetapi karena bulan suci, kita itu akan lebih banyak waktu untuk beribadah, pengajian, terus kemudian mempelajari, belajar lebih dalam tentang agama begitu. Nah, menariknya para politisi juga mulai melirik ini. Itu mulai melirik bahwa banyak kumpul-kumpul, banyak buka bersama, banyak pengajian, banyak apa. Nah, nanti kalau warga, terutama warga NU, diundang pengajian, diundang acara buka bersama, diundang bukan diundang ya, ikut tarawih, terus kemudian setelahnya ada khutbah atau apa gitu, dibuatkan seperti itu, ceramah dan lain-lain. Hindari pembicaraan-pembicaraan yang justru kemudian meningkatkan itu tadi, kebencian, rasa terancam, syakwa syangka kepada kelompok yang berbeda. Kalau ada yang seperti itu tinggalkan aja. Kan ini bulan suci, jangan sampai ternodai dengan hate speech ya, ujaran kebencian. Jangan sampai ternodai dengan perpecahan. Perbedaan itu fitrah dan justru harus dirayakan, tapi kalau perpecahan ya jangan dong gitu. Jadi semangatnya menghindari perpecahan. Jadi kalau udah ada hasutan gitu, jangan memilih dia karena dia akan bla 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 gitu. Jangan partai itu karena partai itu lihat di belakangnya. Wah, yang gitu-gitu sudah hindari. Kita fokus pada ibadah apa yang bisa, gitu. Tadi ya, memperbaiki kualitas diri, tapi juga pada saat yang sama memperbaiki kualitas kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Itu aja yang jadi fokus kita. Gitu. Oh, saya hidup sebagai manusia, individu, insan yang berdiri sendiri, punya hak, punya kewajiban, tapi saya juga punya kewajiban kepada negara bangsa ini. Gitu. Itu dia. Betul, menarik sekali Mbak Leni. Jadi ini next level dari diskusi
Ramadan yang umum memang. Iya. Karena Hebat biasa- loh nih Mbak Leni sama Mas Norzali nih. Wih, ya. Saya banyak belajar dari Mbak Alisa. Kusturian. Durian. Alhamdulillah. Komunitas kopi teki. Kusturian. Baik, Mbak Alisa, terima kasih sekali atas waktunya. Teman-teman dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti rangkaian diskusi kecil kita. Kita membahas bagaimana Ramadan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan anggota masyarakat yang lebih baik, sehingga kualitas kita dalam kehidupan sosial, di dalam kita berbangsa, bernegara, membangun peradaban yang lebih besar, kita bisa menjadi lebih baik. Karena ini adalah sebuah perjalanan, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, oleh Gus Dur, oleh kiai-kiai sebelumnya, itu adalah tahapan, dan kita sampai di tahapan ini saat ini. Maka juga tugas kita, apa yang kita alami, kalau era itu tidak dilakukan dengan kerja keras, kita tidak akan senyaman ini. Sebaliknya, kalau kita ingin investasi yang lebih baik untuk masa depan, maka kita juga harus berkontribusi membangun kebaikan di masa depan. Mumpung bulan Ramadan, ayo bikin kegiatan yang meningkatkan kesalehan sosial, tidak hanya kesalehan diri sendiri. Demikian obrolan kita. Kami mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.